Nah, di video kali ini aku akan coba mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya kita menentukan proton, neutron, dan elektron apabila kita dikasih suatu unsur yang ada pada tabel periodik gitu. Langsung aja kita mulai. Kalau misalkan aku punya unsur Mg di sini, Mg, terus 25, 12 dan 2 positif. Pertama-tama aku ingin mereview kembali nih apa-apa aja keterangan-keterangan yang kita punya di sini, ya. Pertama, yang ini kita sebut dengan nomor atom. Yang ada di sini kita sebut dengan muatan. Kemudian yang ada di sini kita sebut dengan nomor massa. Di mana nomor massa itu rumusnya adalah proton ditambah dengan neutron, gitu. Ya. Sekarang kita akan coba nih menentukan berapa protonnya, berapa elektronnya, dan berapa neutronnya. Kemudian nomor massanya itu berapa, ya gitu. Berarti kita mulai aja. Kalau proton itu akan sama dengan nomor atom. Karena di sini nomor atomnya adalah 12, tuh ya. Maka protonnya akan sama dengan 12. Nah, neutron sekarang. Neutron itu kita lihat di sini. Kita punya nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Berarti kita kan sekarang ditanya N-nya nih, neutronnya. Kalau begitu kita tinggal pindah ruas P-nya. Berarti nomor massa dikurang proton. Berarti nomor massa dikurang protonnya, kayak gitu. Kita punya nomor massanya 25 ya di sini. 25 dikurang 12. Berarti di sini 2 kurang 1, 1, 5 kurang 2, 3. Maka kita punya neutronnya adalah 13. Sekarang elektronnya. Nah, ingat di sini kita punya muatan. Ya, aku sedikit ulang konsepnya di sini. Kalau yang namanya muatan, ya, kalau kita punya yang namanya muatan, pasti kita punya antara apakah itu positif, apakah itu negatif, ya kan? Kalau kita bicara tentang muatan kita kan selalu punya positif dan negatif. Nah, dalam atom, ya, kalau dia positif, dia akan cenderung melepaskan elektron. Lepas elektron. Berarti ini nama lainnya kehilangan gitu kan? Hilang. Oke. Nah, kalau negatif ini cenderung nangkap elektron. Dia nangkap. Karena dia nangkap otomatis akan bertambah dong, ya kan? Berarti dapat atau nambah gitu elektronnya. Nah, inilah konsep dari muatan. Sekarang kita lihat di sini. Oh, 2 positif. Berarti kita akan pakai konsep yang ada di sini kan? Berarti dia elektronnya lepas, karena elektronnya lepas berarti dia hilang, karena dia hilang berarti dia berkurang, kayak gitu. Maka di sini adalah 12, kita gini rumusnya adalah 12 gitu. Dikurang muatannya gitu. Muatannya kan 2, maka total elektronnya menjadi 10 karena dia berkurang tadi. Nah, itu adalah contoh kalau misalkan kita punya suatu unsur, nah, dan dia bermuatan. Sekarang, bagaimana kalau misalkan aku punya misalkan nih unsur Al 2713. Nah, di sini tadi kita tahu adalah nomor massa dan ini adalah nomor atom. Sekarang pertanyaannya sama, kita tentukan proton, neutron, dan elektronnya. Protonnya akan sama dengan nomor atom, maka 13, ya kan? Kemudian neutronnya nomor massa dikurang nomor atom, berarti 27 dikurang 13. 2 kurang 1, 1, 7 kurang 3, 4. Berarti kita punya neutronnya adalah 14. Sekarang elektronnya. Nah, karena di sini kita tidak punya muatan, kayak gitu, maka dia akan sama dengan ya 0 gitu. Sorry. Nah, sekarang kita akan menentukan nih elektronnya, ya.
elektronnya karena kita di sini tidak punya muatan, maka teorinya adalah tidak ada elektron yang berkurang. Kalau misalkan atom itu netral, maka elektron akan sama dengan proton, akan sama dengan nomor atom berarti. Berarti pada kasus ini karena dia tidak punya muatan, maka elektronnya akan sama dengan 13 juga. Kenapa? Karena kita tidak punya muatannya di sini. Gitu. Contoh lain, misalkan kalau aku punya Ti di sini 48 nomor masanya dan nomor atomnya 22. Karena kita di sini tidak punya muatan ya kan? Kita nggak punya muatan di sini. Berarti protonnya berapa? 22. Neutronnya 48 dikurang 22. Berarti 4 kurang 2, 8 kurang 2. Nah, neutronnya adalah 26 dan elektronnya berarti akan sama dengan proton dan akan sama dengan nomor atom. Yang mana adalah 22 juga. Nah, berarti kalau gitu, yang namanya notasi isotop, kalau kalian mungkin pernah dengar notasi isotop, nah ini nih, keseluruhan ini namanya notasi isotop gitu. Berarti intinya adalah bagaimana cara kalian dari suatu unsur yang ada, yang ada di tabel periodik, misalnya, tentukan nih protonnya, neutronnya, elektronnya berapa, kayak gitu. Nah, itulah disebut dengan notasi isotop. Ya, biasanya di sekolah kita tuh kadang diminta nih menentukan kayak gini gitu, adalah bagian dari latihan soalnya seperti ini kalau kita ngomongin tentang isotop. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya aku balik nih, kita diminta misalnya protonnya kita dikasih tahu 15, terus neutronnya kita punya 17 dan elektronnya kita punya 18. Kita diminta unsurnya, apakah unsurnya, atau kita disuruh buat nih bagaimana dia bentuknya nih dalam sistem periodik, seperti apa, susunan nomor masanya berapa, nomor atomnya berapa, atau apakah dia ada muatan atau enggak. Nah, kayak gitu. Pertama, kalau misalkan kita belum tahu nih, misalnya apa nih unsur, kan kita belum tahu ya. Sederhananya kita misalkan aja dulu dia dengan X, ya Mr. X, kan kita belum tahu nih siapa dia nih, identitasnya tuh siapa kita belum tahu. Tapi kita bisa tahu dari apa? Tadi ingat, yang namanya nomor atom itu akan sama dengan proton, ya kan? Maka karena di sini proton adalah 15, kita bisa tulis di sini adalah 15. Kayak gitu. Sekarang nomor massa. Tadi aku udah sempat nulis rumus nomor massa adalah proton ditambah neutron. Kita di sini tahu protonnya, oh 15. Terus kita tambah 17. Kenapa? Karena ya rumusnya seperti ini. Gitu. Berarti 15 tambah 17 berapa? 32. Oh, ternyata nih nomor massanya adalah 32. Setelah kayak gini, tanpa kita perlu cari muatannya, misalkan apakah dia ada muatan atau enggak, kita langsung bisa langkah selanjutnya kita akan cek ke sistem periodik. SP aku singkat, sistem periodik. Kalian tinggal lihat unsur mana sih yang punya nomor atomnya 15 dan nomor massanya 32. Nah, kalau kalian cek di sistem periodik, maka kita akan mendapat fosfor yang memiliki nomor massa 32 dan nomor atom yang sama dengan 15, kayak gitu. Ya. Berarti terakhir kita tinggal tentuin nih elektronnya. Kan kita punya nomor atomnya 15. Di sini elektronnya adalah 18. Nah, kita bertanya, apakah ini muatannya apakah positif, apakah negatif? Rumusnya adalah kalau kita ingin cari muatan, kita bisa mengurangkan nomor atom atau proton dikurang elektron yang kita punya nih. Gitu. Berarti protonnya berapa? 15. Dikurang 18 kan kita punya di sini elektronnya 18. Maka ini akan minus 3. Oh, berarti di sini muatannya fosfornya minus 3 gitu. Yang artinya apa? Berarti dia nangkap elektron kan? Oh, karena dia nangkap elektron, berarti apa? Elektronnya nambah. Elektron nambah. Makanya
karena minus 3 berarti dia nangkap elektronnya 3 biji, 3 buah elektron, maka jumlah elektron menjadi 18. Karena kita menangkap 3 elektron tadi, 15 tambah 3 kayak gitu. Ya. Sekarang kita coba lagi soal proton, aku singkat dengan P, 18. Kemudian neutron aku singkat dengan N, 22. Dan elektronnya misalkan 18 nih. Kita disuruh tentukan lagi. Pertama, standar. Kita misalkan dengan X dulu. Kenapa? Karena kita belum tahu nih identitasnya itu seperti apa ya, unsurnya itu apa. Berarti langsung kita notice bahwa proton akan sama dengan nomor atom, ya enggak? Berarti dia akan sama dengan 18. Oh ya udah, berarti nomor atomnya 18. Nah, nomor massa rumusnya tadi apa? Proton ditambah neutron, ya kan? Berarti 18 ditambah 22, yang mana 40. Setelah seperti ini, kita akan langsung cek sistem periodik. Kita lihat yang nomor massanya 40 dan nomor atomnya 18. Ternyata setelah kita cek, ya, itu adalah argon. Berarti nomor massanya 40 dan 18. Sekarang pertanyaannya, apakah kita punya muatan atau enggak? Kayak gitu. Tadi rumus muatan apa? Muatan akan sama dengan protonnya dikurang dengan elektronnya. Berarti 18 dikurang 18, oh sama dengan 0. Berarti di sini ya nggak ada muatan, netral berarti dia. Gitu. Berarti kita juga bisa ngambil kesimpulan dari sini bahwa kalau dia muatannya netral, artinya dia tidak bermuatan gitu ya, maka nomor atom, kesimpulannya nih, akan sama dengan proton dan akan sama dengan elektron. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kita merahin dulu, kita kotakin merah karena ini adalah kesimpulan kita. Ingat, kalau ini dia netral. Yang namanya netral berarti apa? Tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Gitu. Nah, dari video ini aku harap kalian sudah bisa nih menentukan proton, neutron, dan elektron dari unsur-unsur yang ada di sistem periodik. Oke?